Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kali ini kita akan mencoba mendalami apa sih yang dimaksud dengan akad ariyah ataupun akad i'aroh, bagaimana dasar hukumnya serta praktik pada fikih muamalah kontemporer. Kita mulai dari pengantar dulu. Jadi di dalam buku ini disampaikan bahwa akad i'aroh atau istilah i'aroh itu memang lebih jarang digunakan, gitu. Baik dalam literatur literatur berbahasa Indonesia maupun literatur lainnya. Karena kata ataupun istilah yang sering digunakan yaitu istilah ariyah. Walaupun secara substansi mungkin maknanya sama. Nanti kita akan coba bahas ketika membahas tentang pengertian. Nah, pada bab ini kita akan mengkaji tentang konsep i'aroh atau konsep ariyah, kemudian teori dari segi penjaminan dan amanah, kemudian yang tidak tertinggal juga terkait dengan rukun dan syarat pinjaman, hukum pemanfaatan objek pinjaman, baik yang bersifat mutlak maupun terbatas, serta perbedaan pendapat antara pihak peminjam dan pihak yang meminjamkan, dan juga kita akan membahas tentang kapan berakhirnya pinjaman tersebut. Oke, kita akan mulai dari pengertian dulu. Ya, jadi akad i'aroh ini secara bahasa berasal dari kata aro yang berarti zahaba dan ja'a, datang dan pergi. Jadi itulah asal kata dari i'aroh. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasannya kata ariyah berasal dari kata ta'awur yang artinya saling bergantian. Gitu. Jadi ketika berbicara makna i'aroh atau makna ariyah dari secara bahasa, ini ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwasannya i'aroh itu berasal dari kata aro yang artinya datang dan pergi, dan ada juga yang berpendapat bahwasannya kata i'aroh itu berasal dari ataupun memiliki makna ta'awud yang artinya saling bergantian. Adapun di dalam beberapa kitab, diantaranya Mughni al-Muhtaj, kemudian Tamlikat, Fathul Qadir, dan Hasyiah Ibnu Abidin, Al-Jauhari menjelaskan tentang adanya pendapat yang menduga bahwa kata ariyah berasal dari kata al-ar, yang berarti tercela. Kenapa demikian? Karena dikatakan bahwa sebenarnya meminjam itu adalah perbuatan yang tercela. Gitu. Jadi ketika kata ariyah berasal dari kata al-ar, yang berarti tercela, maknanya yaitu kegiatan meminjam itu adalah perbuatan yang tercela. Namun pendapat ini banyak yang menentang, gitu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan akad ini, pernah mempraktekkan transaksi pinjaman. Artinya beliau pernah meminjam barang, pernah meminjam sesuatu. Jadi tidak mungkin ketika ini adalah perbuatan yang tercela, tapi Rasulullah SAW pernah melakukannya. Hingga makna ariyah yang berasal dari kata ar, yang artinya tercela tadi, dibantah oleh beberapa pendapat ulama karena dianggap meminjam itu bukan perbuatan yang tercela, berdasarkan bahwa Rasulullah SAW sebagai panutan seluruh umat yang akhlaknya seperti Al-Quran pernah melakukan ataupun pernah meminjam sesuatu kepada orang lain. Oke, jadi itu adalah makna secara bahasa yang cukup banyak pendapatnya. Sekarang kita coba masuk kepada makna ataupun arti ariyah dari pendekatan istilah. Yang pertama pendapat dari Asy-Syarkhosi. Nah, Asy-Syarkhosi menjelaskan bahwa ariyah adalah tamlikul manfaah bila iwadin.
yang artinya pemindahan kepemilikan manfaat, pemindahan kepemilikan manfaat tanpa imbalan. Ya, jadi di situ di note adanya tamlik, adanya pemindahan kepemilikan. Tapi yang kepemilikannya hanya terbatas kepada manfaatnya saja. Itu kalau barangnya enggak. Adapun ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah sebagaimana juga dikutip dalam kitab Mughnil Muhtaj dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad i'arah secara terminologis adalah ibahatul manfaah bila iwadin, yang artinya pemberian izin kepada pihak lain untuk mengambil manfaat tanpa imbalan. Gitu. Jadi yang dimaksud di sini adalah ada barang orang lain, tapi manfaatnya boleh digunakan. Kepemilikannya masih milik siapa? Ya milik orang lain tersebut, tapi manfaatnya bisa kita gunakan. Nah, itulah makna dari ariyah yang disampaikan oleh ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah. Kemudian juga Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini memiliki pendapat yang senada. Jadi disampaikan bahwa i'arah adalah ibahatul intifa. Jadi kebolehan untuk memanfaatkan. Jadi secara makna kurang lebih sama. Walaupun tidak dijelaskan bila iwadinnya. Tapi yang jelas adalah pokoknya makna pokoknya adalah ketika berbicara ariyah ada suatu barang milik orang lain, manfaatnya bisa digunakan. Nah, dari dua pengertian ini, baik yang memaknai ariyah sebagai tamlikul manfaah ataupun ibahatul manfaah, kalau kita lihat secara substansinya, pada dasarnya sama aja. Ini adalah barang milik orang lain, bukan milik kita, tapi kita bisa mendapatkan manfaat dari barang tersebut. Gitu. Yang kan pada prinsipnya ini adalah barang orang, maka orang tersebut kan yang berhak menggunakan. Tapi dengan adanya akad ariyah, kita bukan pemilik barang bisa menggunakan barang tersebut. Namun Wahbah Zuhaili di sini memiliki pendapat yang berbeda. Ketika ariyah dimaknai dengan tamlikul manfaah atau ariyah yang dimaknai dengan ibahatul manfaah. Menurut Wahbah Zuhaili, ketika dua pengertian ini akan memiliki dampak hukum yang berbeda. Kenapa demikian? Ketika yang digunakan adalah tamlikul manfaah, maka si peminjam ini memiliki kuasa penuh atas manfaat. Yang artinya dia boleh meminjamkan lagi di manfaatnya. Atau bahkan boleh menyewakan manfaat ini kepada orang lain. Contohnya, si A meminjam rumah menggunakan akad ariyah dari B. Tapi ariyah di sini dimaknai dengan tamlikul manfaat. Maka si A boleh aja minjemin rumah ini kepada C. Atau bahkan menyewakan rumahnya. Karena si A sudah memiliki kuasa penuh atas manfaat. Itu ya, dia mau minjemin lagi ke orang lain atau menggunakannya sendiri atau bahkan menyewakan barang tersebut, manfaat tersebut, itu boleh. Ketika ariyah menggunakan terminologi tamlikul manfaat. Akan tetapi kalau yang digunakan adalah ibahatul manfaah, maka konsekuensinya si peminjam hanya boleh menggunakan atau hanya boleh mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri. Nggak boleh dipinjemin ke orang lain lagi, artinya manfaat itu hanya terbatas pada dirinya. Dia tidak boleh membagi manfaat tersebut kepada orang lain. Ya, memberikan kepada orang lain secara gratis saja tidak boleh, apalagi dengan imbalan, apalagi dengan sewa tadi. Nah, ini adalah concern yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili, bahwasannya kalau memang i'arah itu dimaknai tamlikul manfaah, ya tadi si peminjam punya kuasa penuh, artinya bisa melakukan kegiatan lain, meminjamkan atau menyewakan. Tapi kalau dimaknai dengan ibahatul manfaah, maka hanya si peminjam itulah yang berhak untuk mendapatkan manfaat dari barang yang dia pinjam. Jadi itu adalah beberapa pendapat
terkait dengan i'arah baik secara bahasa maupun secara istilah. Yang intinya adalah sekali lagi ketika berbicara i'arah ini hanya terjadi pemindahan manfaat tapi tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Dan catatannya adalah tidak ada imbalan. Karena kalau memang ada imbalannya akan masuk kepada akad yang lain. Nanti akan kita bahas ketika berbicara sewa menyewa. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya. Setelah kita membahas tentang pengertian, kita coba lihat dasar hukum dari akad i'arah tersebut atau akad ariyah ini. Tidak ada akad spesifik, tidak ada dalil spesifik di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang ariyah, gitu ya. Kalau kita lihat di sini kurang lebih mirip dengan akad-akad yang ada dalam hibah, yaitu surah Al-Maidah ayat 2 tentang perintah kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bahwa kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang taat kepada Allah, maka kita diperintahkan untuk memberikan pertolongan dalam kebaikan dan ketakwaan. Di antaranya ariyah ini adalah kita memberikan pertolongan pada orang lain untuk mendapatkan manfaat dari barang yang kita miliki. Kemudian juga Quran surah Al-Ma'un tentang ciri-ciri orang yang pendusta agama adalah enggan memberikan bantuan kepada orang lain. Jadi ariyah ini dimaknai dengan membantu orang lain juga gitu. Sehingga ketika kita meminjamkan barang yang kita miliki kepada orang lain untuk dimanfaatkan, ini bagian dari bentuk kepedulian kita, bentuk keinginan kita untuk memberikan bantuan, memberikan manfaat kepada orang lain. Adapun di dalam hadis di sini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW juga pernah mempraktikkan ariyah, ya, di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dari Anas bin Malik. Beliau berkata, kana faz'un fil Madinah fasta'ara Nabi sallallahu alaihi wasallam farsan min Abi Talhah yuqalu lahu al-mandubu farakabahu falamma raja'a faqala ma ra'ayna min syai'in la bahran. Yang artinya, pada suatu malam di Madinah terdengar suara yang menakutkan, maka Rasulullah SAW meminjam seekor kuda milik Abu Talha. Nah, ini poin pentingnya ya, bahwa Rasulullah pernah meminjam barang dari Abu Talha. Artinya Rasul juga pernah mempraktikkan peminjaman atas barang milik orang lain yang bernama manduk untuk mendatangi tempat suara itu. Ketika Rasulullah SAW kembali dari tempat itu, beliau berkata, kami tidak melihat apa-apa dan kami melihat di langkah kuda ini panjang atau kudanya sangat berkualitas atau memiliki kualitas yang unggul. Ya, teman-teman sekalian, substansi dari hadis ini yang pertama itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah meminjam barang dari orang lain. Dan disampaikan juga bahwa ketika ada akad pinjam-meminjam, maka orang yang meminjam ini berhak atas manfaat barang tersebut. Tapi kepemilikannya tidak berubah. Dan ada imbalan tidak? Di sini tidak disebutkan adanya imbalan. Jadi 3 poin ini telah dijelaskan dalam hadis ini, bahwasannya pinjam-meminjam itu boleh karena Rasul pernah mempraktikkan. Yang kedua, ketika berbicara pinjam-meminjam atas barang, maka tidak berubah kepemilikan, hanya boleh dimanfaatkan. Dan yang terakhir, ketika berbicara konteksnya pinjam-meminjam, maka di situ tidak ada imbalan yang diberikan. Oke, teman-teman sekalian, berikutlah 2 tema yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita telah membahas pengertian dari ariyah dan juga dengan sekelumit perbedaan pendapat para ulama, dan juga kita telah membahas tentang dasar hukum atau dalil-dalil yang menyatakan bahwa ariyah merupakan kebolehan dan ariyah juga pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Demikian, kita akan jumpa pada pertemuan berikutnya masih membahas tentang ariyah, tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.